Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seputaran pembahasan tentang GERD asam lambung psikomatis ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan pada kolom komentar. Nah, asam lambung GERD anxiety ini adalah penyakit asam lambung disertai dengan kecemasan pikiran yang mana sensasinya Masya Allah ya 1001 macam sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, pokoknya luar biasa sekali, subhanallah banget ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum sembuh, belum membaik, silahkan bisa menyimak video ini sampai akhir, jangan di skip agar paham. Kalau sudah paham, mudah-mudahan bisa menangani asam lambung GERD anxiety ini dengan benar sehingga cepat membaik, cepat sembuh, mudah-mudahan bisa sembuh total ya. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke videonya, silahkan buat teman-teman yang baru bergabung, baru melihat channel ini, mohon bantuannya untuk di subscribe ya, karena subscribe sangat mudah, sangat murah, tanpa bayar, tanpa biaya. Nah, tinggal klik subscribe dan klik lonceng supaya nanti ada pemberitahuan ketika saya mengupload video yang terbaru. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Jadi penyakit GERD anxiety psikomatis ini penyakit asam lambung yang disertai dengan beberapa sensasi yang luar biasa banyaknya ya. Dari dada seperti tertusuk sampai ke punggung ya. Kalau dulu saya sampai ini lingkaran tangan kiri ini ya, agak sampai betul-betul kayak diremas-remas, kayak ditusuk-tusuk sampai tangan kiri ini dulu saya sampai tidak berfungsi ya, sampai untuk untuk menggenggam saja sulit dulu ya. Dulu itu sangat sulit walaupun hanya sekedar menggenggam yang tangan kiri ini, sehingga seringkali saya dulu waktu aktivitas hanya menggunakan tangan kanan saja, karena yang tangan kiri ini kalau buat ngotot ya ini langsung sakitnya sampai ke dada, pokoknya menambah rasa sensasi sakit. Kemudian sakit kepala dari keliengan, kemudian seperti ada yang berjalan, seperti migrain, kemudian seperti ada gempa, pokoknya hampir semua sensasi sakit kepala itu pernah dialami oleh yang namanya penyakit GERD anxiety psikomatis. Kemudian mata ini agak buram, kemudian sampai saya dulu sakit gigi juga ya, sakit gigi, kemudian badan pegel-pegel, kemudian rasa di ulu hati ini sakit, dipegang sakit ya, perut kembung, perut sakit, perih, seperti tusuk-tusuk, kemudian di di punggung ini sakit, punggung atas, punggung bawah, pokoknya seluruh tubuh itu rasanya sakit semua, pokoknya nggak enak banget. Nah, mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa apa sih cuma asam lambung, penyakit penyakit orang yang telat makan begitu ya, tapi mereka belum tahu ya bagaimana sensasinya jika sudah terkena, pasti mewek ya. Yang tadinya gagah ya ketika kena penyakit asam lambung ini, dijamin itu pasti mewek yang bersangkutan. Nah, teman-teman ya, langsung saja ini ya, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya yang sudah bertanya pada kolom komentar ya. Pertama, Bang, kenapa saat perut dari ini ya, dari Ahmad Muhrodin 6714, Bang, kenapa saat perut lapar pas di kendaraan bikin jadi panik dan cemas juga keringan? Nah, teman-teman, jangankan kita yang mengalami penyakit anxiety psikomatis ya, memiliki sedikit kecemasan ya, orang normal saja kalau kelaparan ya, kalau sudah waktunya makan, sudah energinya habis, dia pasti keliengan, dia pasti lemes, dia pasti pucat ya. Nah, cobalah ketika kita lihat teman-teman kita ketika kita dulu waktu kita sering berkumpul dengan teman-teman, ketika sudah waktunya jam makan, pas dia bilang, aduh ini sudah keliengan, ini kepalaku sudah pusing, ini perlu makan ini. Nah, dulu responnya hanya biasa-biasa saja karena tidak ada mengalami gangguan dalam pikirannya. Tetapi ya sialnya buat kita yang mengalami
penyakit ini. Nah, sensasi dikit saja langsung melayang pikirannya kemana-mana, kemudian kepikir kematian ya. Jangan-jangan saya kena apa namanya kanker otak, jangan-jangan saya kena leukemia, jangan-jangan saya kena serangan jantung dan seterusnya, jangan-jangan ini pertanda akhir kehidupan saya dan seterusnya. Jadi yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang yang normal ya, sama-sama mendapatkan respon tubuh soal lapar, itu di pikirannya teman-teman ya. Pikiran kita itu terlalu lebay dalam menyikapi respon tubuh kita. Padahal itu hal yang normal, orang lapar kemudian pusing, kelingan, itu hal yang wajar, normal. Nah, caranya bagaimana mengatasinya? Tinggal makan saja, teman-teman, makan ya. Kalau masih paniknya masih tinggi, minum dulu. Minum air hangat putih ya, pelan-pelan saja minum sampai kemudian agak tenang. Kalau sudah mendapatkan ketenangan baru kasih makan ya, karena takutnya kalau masih ketakutan tinggi makan ini jadi malas makan ya, agak karena gemetaran dan seterusnya. Itu kan pikirannya melayang-layang mengalamun, kan akhirnya untuk mengajarkan untuk mengunyah susah ya, bukan susah ya, tapi enggan mengunyah. Maka untuk mempercepat ya supaya ini tubuh kita ini bisa tidak terlalu lama lemes ya, langsung minum air hangat putih ya. Nanti insya Allah sensasi itu akan berkurang, rasa tegangnya berkurang, badan kita menjadi normal kembali, kemudian kita kasih makan lagi. Nah, orang seperti kita ini cepat energinya cepat habis ya. Yang untuk awal-awal itu kadang-kadang baru makan untuk aktivitas setengah jam udah capek lagi. Nah, aktivitas jam capek lagi, itu tinggal kasih makan aja, minum itu aja, sehingga nanti energi ini tidak sampai habis ya. Itu ya, jadi yang penting minum air hangat putih ya, dan makannya pun harus dipilih ya, makanan yang tidak menimbulkan asam lambung naik ya. Jangan terus makan sembarangan, yaitu sama aja bohong ya. Tetap kita wajib menjaga 3P ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, makannya yang aman apa? Yang aman sepengalaman saya ya, ini adalah nasi putih lembek, kemudian sayurnya adalah wortel sama labu siam, kasih tomat tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman nanti tergantung ya, mungkin kondisi perut orang berbeda-beda, jadi belum tentu sama. Kemudian untuk cemilannya itu saya pakainya pepaya ya, buah pepaya sama ketela pohon rebus ya, rebus. Jadi tidak berlaku buat kita itu yang namanya gorengan, kemudian pedas ya. Pedas itu tidak hanya dari Lombok saja ya, jahe pun kalau kebanyakan kan pedas itu sama juga ya, menyebabkan asam lambung juga bisa naik. Walaupun manfaat jahe itu buat tubuh juga bagus, tapi kalau untuk yang penderita asam lambung ini jangan terlalu berlebihan. Kalau ingin misalkan kasih jahe ya dikit aja, sebisa mungkin tidak terasa rasa pedasnya ya. Prinsipnya itu dia. Prinsipnya jangan makan yang terlalu berasa ya, Kalau terlalu berasa, entah itu manis, kecut, asam, dan seterusnya, asin ya, itu nanti memicu asam lambung naik. Begitu ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, berikutnya ada dari sebentar ya, dari Mariati Hapsah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Bogor. Saya seringkali reflux kalau habis makan dan kalau malam masih susah tidur. Nah, reflux ini saya kurang paham ya, apa ya teman-teman reflux ya, saya nggak begitu paham. Yang paham silakan bisa tulis di kolom komentar ya, reflux itu apa. Saya jujur tidak tahu reflux itu apa. Nah, kemudian mungkin ini ya, reflux itu saya kurang paham ya, apa sendawa bukan ya reflux itu. Reflux saya kurang paham. Untuk teman Mariati ini, saya ini bisa ya dijelaskan reflux itu apa, reflux. Kemudian dan kalau malam masih susah tidur. Nah, yang masih susah tidur ya, itu berarti menandakan satu, teman-teman itu yang pertama
kemungkinan ya, sepengalaman saya itu ya, siangnya kurang beraktivitas. Jadi kita sih dalam siang hari itu sering berbaring ya. Jadi kita itu jarang hampir mungkin jarang berkeringat ya. Mungkin kalau pengalaman dulu saya jarang berkeringat, sering di dalam rumah saja. Kemudian juga tidak terkena sinar matahari, dan yang paling utama adalah stresnya masih tinggi. Jadi itu ya penyebab penyebab kita masih susah tidur itu ya. Yang pertama, kita kurang aktivitas di siang hari, kemudian tidak terkena sinar matahari, kemudian pikirannya stresnya masih tinggi. Nah, caranya bagaimana untuk yang teman-teman yang masih susah tidur ini? Yang pertama, dalam pagi hari ya, jam 8 atau jam 7 sampai jam 10-an itu berjemur ya, sejam atau berapa jam lah. Kalau misalkan yang masih punya energi untuk berjemur sambil berjalan bisa. Tapi kalau yang masih takutannya masih tinggi, masih jalan saja jantung berdebarnya masih tinggi, yaitu berjemurnya sambil duduk tidak apa-apa. Yang penting tubuh kita terkena sinar matahari, kemudian keringat kita keluar. Jangan sampai dalam sehari kita tidur ya, nonton HP, browsing. Nah, ini justru tidak ada pemulihan kita itu akan terhambat karena kita selalu sering tiduran, tidak pernah kena sinar matahari, dan tidak pernah mengeluarkan keringat, sehingga nanti untuk malam harinya itu biasanya untuk tidur susah. Tapi kalau sudah siangnya kita sudah terkena matahari, kemudian sudah mengeluarkan keringat, dan hampir tidak berbaring ya dalam sehari itu, mungkin kalau capek duduk, jangan berbaringan. Itu nanti waktu menjelang maghrib itu sudah ngantuk, habis maghrib itu kadang-kadang malah sudah ketiduran, atau kalau misalnya belum ngantuk pasti habisnya sudah ngantuk banget itu. Atau juga kalau saya pengalaman dulu saya tidak merasa rasa ngantuk itu, saya sudah tidak ada dulu itu, tidak ngantuk, cuman karena siangnya saya buat aktivitas ya, hanya niatnya itu hanya berbaringan aja di kamar gitu ya, tapi tanpa sadar ternyata saya tertidur, tahu-tahu bangun sudah subuh begitu ya. Buat teman-teman yang masih susah tidur, kemungkinan kurang sinar matahari, siang harinya tidak berkeringat, kemudian pikirannya masih stres ya. Nah, caranya begitu ya. Atau kalau untuk aktivitasnya itu nanti disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi karena kondisi fisik seorang kan berbeda-beda ya, lambung kita dalam menyerap makanan juga berbeda-beda, sehingga energi yang masuk ke tubuh juga berbeda-beda. Dulu awal-awal saya juga untuk memulai jalan kaki ini atau berjemur ini hanya di depan rumah saja ya teman-teman, hanya di jalannya betul-betul kayak orang latihan berjalan. Jadi untuk hanya 5 meter aja itu lama ya, 5 meter itu lama, hanya betul-betul pelan kayak bayi yang latihan berjalan itu ya, kayak bayi latihan itu memang betul-betul lama. Nah, kemudian kita cari tempat yang agak kena sinar matahari, kita berjemur di situ sampai badan kita itu mengeluarkan keringat. Nanti pasti ada perbedaannya. Nah, besoknya nanti kita coba jalannya ditambahi lagi dari 5 meter menjadi 10 meter atau bagaimana. Pokoknya tiap hari harus ada pergerakan ya, walaupun itu sedikit ya, jangan sampai kita itu hanya berbaringan saja ya, makan tidur sama buang air, jangan, itu nanti menghambat pemulihan. Karena kalau kita tidak mengeluarkan keringat, itu nanti proses pemulihan pencernaan itu menjadi lama. Kemudian ada dari Zikra Oktarina HT6UP ya. Saya Bang takut olahraga karena takut jantung berdebar cepat dan takut karena kena henti jantung. Nah, buat teman-teman, untuk olahraga yang saya maksud itu bukan olahraga yang kemudian yang berat-berat, tidak ya. Kita hanya cuman jalan kaki saja. Jalan kakinya saja pun itu setelah kita makan dan minum. Jadi sebelum kita jalan kaki,
kita pastikan sudah minum dulu, sudah makan dulu ya. Udah, kalau sudah makan, sudah minum, ya tetap kita berusaha untuk berjalan ya, berjalan. Walaupun itu sangat susah, walaupun itu sambil berdebar-debar, walaupun sambil ngos-ngosan, walaupun sambil sesak nafas, tapi pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Misalkan hari ini hanya mampu 5 langkah, 5 langkah enggak apa-apa. Misalkan mampu 10 langkah, 10 langkah enggak apa-apa. Nah, terus seperti itu sampai kita itu terbiasa, dan terbiasa nanti kalau sudah terbiasa kita menambah jarak atau menambah jumlah langkahnya ya. Prinsipnya dalam sehari itu jangan kita itu betul-betul tidak ada aktivitas, hanya berbaring ya. Istilah orang sekarang itu mager ya, jangan sampai kita itu mager ya. Ya kita lakukan aktivitas, misalkan kita kok nggak bisa jalan kaki karena kita berbaring saja di kamar ya, karena kita memang mungkin karena saking lamanya kita itu tidak makan atau makannya itu susah, itu biasanya nyampe lemes ya, nyampe untuk duduk saja susah. Yang penting ada pergerakan, entah itu tangan ya, tangan meremas-remas atau apanya, mencoba duduk kemudian tidur lagi, duduk tidur lagi. Pokoknya harus ada aktivitas yang untuk apa namanya, mengeluarkan melemaskan otot-otot kita, karena kalau kita tidak dilatih nanti apa namanya, penyembuhannya itu agak terlambat atau agak lama ya. Nah, teman-teman, yang perlu diyakini adalah bahwa teman-teman ini hanya mengalami penyakit asam lambung dan kecemasan saja ya. Jadi misalnya ada sensasi dada sesak dan seterusnya, itu jangan teman-teman kemudian berpikir atau mencari-cari penyakit, apalagi teman-teman itu browsing ya. Jangan sekali-kali teman itu mencari browsing soal ciri-ciri penyakit dulu ya. Dulu pengalaman saya ya, saya itu sering sekali browsing penyakit, tanda-tanda orang terkena penyakit jantung, tanda-tanda leukemia, tanda-tanda kanker otak, tanda-tanda apa namanya, gagal ginjal, tanda-tanda penyakit hati, tanda-tanda apa namanya, macam-macam ya, macam-macam. Itu sepengalaman saya, hal tersebut bukan memperbaiki ya, justru menambah stres kita ya, menambah stres. Kenapa bisa stres? Karena sensasi asam lambung dan anxiety itu kan banyak sekali, hampir semua apa penyakit rasa sakit itu dirasakan seluruh tubuh, sehingga nanti ketika kita membaca contoh ya, ciri-ciri penyakit jantung itu akan langsung bikin kita panik, stres. Nah, itu nanti bikin kita tambah berdebar-debar lagi, jantungnya gemeteran, badannya gemeteran ya, sesak napas lagi. Nah, seperti itu terus ya, sehingga janganlah untuk yang apa ya, browsing soal ciri-ciri, stop, hentikan, jangan diteruskan. Dulu saya sudah mengalami itu, sama sekali tidak ada manfaatnya ya, tidak ada manfaatnya. Udah, kalau soal penyakit biarlah menjadi ranahnya dokter ya, ahlinya. Kita bukan siapa-siapa ya, apa namanya, dengan tidak mungkin kita bisa menguasai sebuah penyakit karena dari hasil browsing nggak mungkin ya. Yang kita bisa lakukan adalah yang pertama adalah jaga makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Udah, itu aja, lakukan itu aja. Nanti insya Allah penyakit ini akan sembuh berangsur-angsur, pasti sembuh, yakin pasti sembuh, asalkan teman-teman konsisten melakukan 3P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup ini dijaga betul, konsisten, dan yang paling utama juga sabar ya, karena penyakit kita ini tidak bisa sembuh langsung kayak penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit batuk, penyakit flu. Ini kan paling-paling seminggu sudah sembuh itu. Nah, kalau penyakit anxiety ini butuh waktu yang cukup lama, sehingga pemulihannya itu memang berangsur-angsur, tidak bisa langsung sembuh begitu saja. Nah, berikutnya adalah dari Mr. Ronald S3W. Kang, cara mengatasi dada sering merasa ada yang mengganjal atau merasa terusuk dari perut dan perut kembung, bagaimana? Nah, cara mengatasinya ya, dada ini rasa tertusuk ya, sampai belakang, kadang sampai ini satu putaran ini ya, ini rasanya. Nah, rasa dada nyeri ya, dari dada apa seperti tusuk sampai ke belakang, kemudian
apa namanya, perut ini kembung, kemudian seperti ditusuk-tusuk, kemudian ada agak keras begitu ya. Nah, ini cara yang untuk mengatasinya. Yang pertama adalah minum air hangat putih ya, air putih hangat. Nah, kalau sudah ini untuk membantu meringankan rasanya, itu bisa menggunakan kompres ya, kompres air hangat ya, air hangat di dalam botol ya, air hangat di dalam botol, kemudian ditaruh ditempelkan pada daerah-daerah yang mengalami rasa sakit. Itu nanti akan membantu meredakan sakitnya sampai pengompresannya dilakukan sampai kita itu mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan keringat. Itu nanti akan membaik, dan itu dilakukan nanti berkala ya. Misalkan kok masih sakit banget, nanti kita berjeda, kalau sudah agak panasnya sudah agak mendingan, kita kompres lagi sampai kita itu betul-betul agak nyaman ya. Kalau hilang total untuk awal belum ya, itu karena prosesnya butuh waktu ya. Yang penting kita bisa menahan rasa sakitnya, sakit yang tidak tertahankannya itu sudah berkurang. Nah, begitu dulu teman-teman ya untuk video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang belum sembuh bisa segera sembuh, yang masih merasakan sensasinya lebih banyak, mudah-mudahan sensasinya semakin berkurang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.